Nah, kembali ke soal IKN. Memang masalah kita adalah ambisi Presiden Jokowi kemarin menggenjot ya di luar batas nalar bahwa Agustus 2024 akan ada 15.000 orang merayakan 17 Agustus dan Presiden sudah masuk di sana bulan Juni. Akhirnya apa? IKN-nya membawa sengsara. APBN diceburin di situ, banyak kontraktor harus menderita sampai hari ini. Karena apa? Mereka nggak dibayar. Mereka harus bayar karyawan, lalu tidak visible lagi proyeknya, banyak yang rugi. Kan gitu nih, karyanya juga begitu. Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir sampai ada buaya itu, rame itu di medsos. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LG guys. Ini ada video dari diskusi ya guys, dari Bang Karni dan juga beberapa orang, ada Bung Roy Gerung dan juga Bung Deddy Sitorus, juga Bung Ade Armando dan masih banyak yang lainnya guys. Ini membahas tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersimpangan jalan. ASN batal pindah ke IKN di 2025. Alamat IKN Mangkraka. Oke guys, kita simak penjelasan dari pengamat politik guys, gas. Dan juga ada alasan PDIP kenapa dulu menyetujui IKN guys, tegas. Belum, jadi situ ada data terlambat gitu. Data terlambat. Jadi situ harus. Bang Karni, saya nggak tahu sebenarnya apa urgensinya kita membicarakan IKN sekarang ini, karena nggak ada urusannya sama hidup rakyat ini. Hari-hari ini rakyat harus dipanggang matahari, stres untuk mencari satu tabung LPG 3 kg biar bisa masak dan bisa jual gorengan. Oke. Dan kita juga sedang was-was karena anggaran kementerian dan lembaga itu dipotong. Ya, totalnya itu sekitar 265 triliun. Yang artinya pasti akan berdampak terhadap ekonomi real kita. Itu sangat clear. Kemarin begitu diputuskan itu, pemangkasan itu, Dirjen Perhubungan Udara langsung berkirim surat ke dapil saya. Di situ ada SDP, di situ ada para pengusaha kapal tol laut. Itu langsung mangkas semua rute. Habis. Akhirnya orang pedalaman yang sudah susah mendapatkan sembako makin sengsara lagi. Orang-orang yang rumput laut, tambak yang tadinya berharap bisa tol laut memudahkan mereka dan memurahkan produksi mereka, sekarang harus lebih menderita lagi. Itu hal-hal yang lebih relevan untuk kita bicarakan daripada soal IKN. Tapi kalau sudah ditetapkan ya nggak apa-apa lah. Ini yang namanya mimpi masa depan berakhir menjadi tawanan seseorang, kita jadi satu bangsa ini. Betul. Jadi kita harus begini kalau saya melihat. Proyek pemindahan ibu kota itu ya proyek politik, that's it. Sejarahnya di mana-mana begitu. Dulu Washington DC kenapa dipindah dari situ? Karena ada upaya pembunuhan presiden waktu itu begitu. Dulu Brasilia juga seperti itu. Canberra juga ada cerita sejarahnya. Abuja di Nigeria juga sama. Dan dari semua itu ada beberapa persyaratan sebenarnya yang harus dipenuhi supaya itu berjalan. Pertama, nggak terburu-buru. Jangan terlalu bernafsu, bersyahwat, menetapkan target-target yang gak masuk akal. Membangun kota itu membangun ekosistem, membangun peradaban. Gak bisa kayak lu bangun bendungan sama jalan tol. Tapi itu kan ditabrak semua kemarin itu. Akhirnya tidak realistis gitu. Itulah problem utama kita, tidak realistisnya. Dan ini bukan baru satu kali dialami oleh pemerintahan pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi. Kereta cepat juga begitu. Katanya tidak ada investasi negara di situ, tidak ada APBN.
Ya, murni investasi berakhir dengan jebol uang negara 80 triliun. Oh, 80 triliun. IKN juga begitu. Katanya cuma 20%, nanti 80%-nya adalah investasi. Hari ini sampai kemarin Desember itu sudah 75 ya, 75,6 triliun masuk. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Pak Basuki tadi, 14 triliun sekarang ini, berarti 75 tambah 14,5. Udah berapa tuh? Banyak triliun. Itu kan sungguh luar biasa. Pada saat misalnya anggaran PU itu dipotong 80%. Hanya sisa 20%. Apa bahayanya ini? Maka jalan-jalan nasional itu akan hancur tanpa perawatan. Karena hanya tersisa 30 triliun. Tidak sampai 30 triliun. Siapa yang diharapkan akan mengelola itu? Pemerintah daerah, mereka juga dipotong. DAU-nya, DAK-nya juga habis gitu. Maka compang-camping nih setahun nanti jalan-jalan kita. Jadi itu hal-hal mustahak gitu yang kita ini. Nah, kembali ke soal IKN. Memang masalah kita adalah ambisi Presiden Jokowi kemarin menggenjot ya di luar batas nalar bahwa Agustus 2024 akan ada 15.000 orang merayakan 17 Agustus dan Presiden sudah masuk di sana bulan Juni. Akhirnya apa? IKN-nya membawa sengsara. APBN diceburin di situ, banyak kontraktor harus menderita. Sampai hari ini. Karena apa? Mereka nggak dibayar. Mereka harus bayar karyawan. Lalu tidak visible lagi proyeknya, banyak yang rugi. Kan gitu nih. Karyanya juga begitu. Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir sampai ada buaya itu, rame itu di medsos. Jadi problem problem IKN ini adalah problem ketidakmauan membuat perencanaan yang baik. Perencanaan tunduk pada keinginan. Kemarin itu Bang Kani bangun IKN itu scattered. Di sana dibangun, di sini dibangun, di situ dibangun, di sini. Canberra itu tahun 1913 apa 17. Ya. Pada 1930 itu baru hanya parlemennya loh yang dipindah di sana. Kita mau dalam 2 tahun sudah presiden dan Menko masuk di sana. Which is tidak masuk akal. Nah itu problem utama kita kalau menurut saya. Nah sekarang bagaimana keadaannya? Kalau dari data dari Banggar yang kita dapatkan bahwa untuk tahun ini ya tadinya dengan pemotongan anggaran oleh Inpres nomor 1 tahun 2025 itu hanya sekitar 1,3 atau 1,4 triliun dari usulan 6 triliun ya yang disepakati pada undang-undang APBN kita ya dipangkas dari 6,4 triliun kalau nggak salah dipangkas 4, sekian tersisanya sekitar 1,3 triliun. Itu hanya cukup untuk maintenance apa yang sudah dibangun. Nggak bisa bayar kontraktor yang kerja yang carry over dari tahun 2024. Ya. Jadi itu bikin pusing. Nah, kalau benar tadi yang dikatakan oleh Pak Basuki akhirnya kembali ke 6 triliun plus 8 triliun menjadi 14,5 triliun. Wajar orang bertanya, di tengah ruang fiskal yang terbatas dari pemerintah, di tengah tantangan ekonomi yang ada, perlu nggak kita ceburin ke sana 14 triliun? Saat jalan-jalan nasional kita terancam tidak terawat. Layak nggak? Kan itu yang menjadi problem kita. Masih. Ya bukan hanya ini persoalan filosofis, soal teknokratis. Ini soal keputusan politik kalau menurut saya. Soal rasa keadilan juga. Karena bayangkan petani-petani
itu tentu tidak akan mendapat bantuan saprotan nih pada tahun fiskal 2025. UMKM tidak akan dapat. Kan begitu nih. Oke. Tadi itu tol lautnya bubar jalan. Tolong, Jadi guys, sekarang berjalan. tekanan itu terjadi kalau kemarin tahun lalu dengan deflasi segala macam, tekanan itu dirasakan oleh kelas menengah dengan cash dry out. Hari ini yang dihajar tuh rakyat kecil. Dengan kejadian yang sekarang. Oke. Nah kemudian apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih. Defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Oke. Di saat Belum sektor-sektor bisa lain sebenarnya dinikmati membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Oke. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Oke. Tidak ada keharusan Supaya bahwa hati-hati. tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga Semua infrastruktur yang hanya dampak, bersisa 20%. Dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Oke. Lalu realitanya diapakan ini harus IKN? Kalau saran sedikit-sedikit. saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari. Ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar. Realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar. Ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Oke. Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. 1 kelelahan dipanggang matahari, 1 ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Wow, Masya Allah guys. Kan hal yang ini seperti ini. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Hubungan mereka kan selalu di persimpangan jalan kok. Akan selalu. Pasti guys. itu. Saya yakin ini guys. Lah orang Pak Jokowi tiap hari masih manggung 2-3 kali bikin apa namanya doorstop.
pasti akan selalu di persimpangan jalan. Tidak bisa tidak. Sampai 2029 selesai ditetapkan oleh KPU atau MK, hubungan ini akan selalu begitu. Tarik-menarik yang kuat. Jadi mari kita kesampingkan itu. Persoalan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa leluasa mengelola pemerintahan. Kalaupun dikatakan keberlanjutan, nggak semua yang salah harus dilanjutkan. Nggak semua yang kurang harus diteruskan. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Bung Rocky. Kan ini yang paling penting bagi kita. Kita tidak menegasikan IKN, kita tidak mau itu mangkrak. Kritis. Tapi jangan paksa kita, ya jangan suruh rakyat yang jadi korban karena anggarannya dipaksa untuk ke sana. Itu yang harusnya menjadi sangat fundamental. Saya sepakat dengan Prof. Andrinov tadi, ini ya udahlah, hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada, makanya tadi saya menganjurkan, udahlah Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri, kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana, yang 190 kamar. Enggak ada orang datang berurusan. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu gak jadi-jadi dibangun. Karena gak ada orang. Kan itu nih semua. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan? Kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu gak penting. Ya mending berkantor di sana, bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas, segala macem. Semuanya guys. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Perlahan-lahan kita bangun. Ya. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Gak jelas Bu. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni. Jangan bikin orang panik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan tanggapan dan juga narasi dari Bung Deddy Sitorus guys mengenai tentang bersimpangan jalannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk kita semua guys, karena
menilai ini akan kita lanjutkan lagi guys, untuk masih ada juga Bung Roy Group dan juga Bung Adi Armando dan banyak yang lainnya guys. Karena ini apa ya, untuk IKN ini tidak atau belum terlalu penting-penting amat lah istilahnya guys, karena ini yang diserang untuk keadaan ini atau di tahun-tahun ini ya guys, itu rakyat kecil guys. Mulai dari apa ya guys, yang kemarin aja guys, dari gas LPG yang langka guys, sampai mengorbankan 2 jiwa ya guys. Yang satu kelelahan kepanasan karena mengantri gas dan akhirnya meninggal, dan juga tadi yang dikatakan Bung Roy Gerung ketabrak truk karena mondar-mandir mencari gas guys, kemana-mana nggak ada. Dan ini menjadi PR Pak Prabowo di kepemimpinannya ini guys, daripada untuk menggelontorkan uang sebanyak berapa ya guys, 14 triliun atau 48 triliun guys, lupa tadi guys, untuk IKN lah, karena itu tidak keadaan mendesak, karena IKN pada realitanya itu harus dibangun dengan sedikit demi sedikit guys, tidak bisa digas karena realita anggarannya mepet lah istilahnya. Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.